Para siswa terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai panggilan dan perutusan murid-murid Yesus. Terlebih pada pelajaran kita pada hari ini, kita akan bersama-sama memahami bersama mengenai bagaimana cara hidup murid-murid Yesus. Tentu apa yang kita pelajari pada kesempatan ini harus bertolak pada teks kitab suci yang ada. Mendalami materi mengenai cara hidup murid Yesus itu masih dalam konteks kompetensi dasar yang ketiga. Untuk bagian sikap spiritual, diharapkan Anda setelah akhir pembelajaran mampu bersyukur atas panggilan dan perutusan Yesus Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kemudian, untuk aspek sikap sosial, Anda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menanggapi panggilan dan perutusan Yesus Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan dari aspek pengetahuan, Anda diharapkan setelah akhir pembelajaran mampu memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang demi terwujudnya kerajaan Allah. Dan yang bagian keterampilan, setelah akhir pembelajaran, Anda diharapkan mampu untuk melakukan aktivitas misalnya membuat refleksi atau membuat laporan yang berkaitan dengan pengalaman melaksanakan panggilan dan perutusan Yesus Kristus demi mewujudkan kerajaan Allah. Nah, dari kompetensi dasar tadi berkaitan dengan cara hidup murid-murid Yesus, maka secara khusus pada akhir pembelajaran Anda diharapkan mampu menjelaskan kelompok murid Yesus. Murid Yesus itu siapa saja. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan pada Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yang ketiga, Anda dapat menjelaskan alasan mengapa jemaat Kristen perdana atau gereja perdana disukai banyak orang. Yang keempat, Anda dapat membandingkan bagaimana kehidupan jemaat Kristen perdana atau gereja perdana dengan kehidupan jemaat atau gereja pada saat ini. Nah, dan yang terakhir, Anda dapat menginventarisir dan dapat mendaftar, menginventaris mengenai apa? Mengenai harta milik, dalam tanda petik ya, harta milik yang harus dilepaskan untuk dapat membangun persekutuan yang lebih baik. Bagaimana kita bisa melepaskan harta milik? Apa itu harta milik yang dimaksud di sini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, para siswa, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mendalami mengenai bagaimana Yesus memanggil para muridnya. Untuk apa Yesus memanggil murid-muridnya? Nah, Yesus memanggil murid-muridnya untuk turut serta dalam karya Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ya, turut serta mengikuti Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah. Itu tujuannya. Nah, ketika mencermati kisah panggilan murid-murid Yesus yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, terutama dari Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28 dan Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62, maka akan ditemukan beberapa hal penting. Minggu yang lalu sudah kita bahas bersama. Apa hal penting itu? Yang pertama, panggilan selalu diawali oleh Yesus. Dalam konteks Yesus memanggil murid-muridnya, ya, itu. Yang kedua, mereka menanggapi secara spontan. Para murid Yesus itu menanggapi secara spontan. Mereka tidak lagi memperhitungkan apa yang dia miliki. Mereka meninggalkan begitu saja apa yang dia miliki. Harta, benda, orang tua, dan sebagainya. Yang penting mengikuti Yesus. Itu.
Dan yang ketiga, mereka yang dipanggil adalah orang-orang biasa. Jadi bukan orang yang luar biasa. Orang-orang sederhana sebetulnya yang dipanggil itu. Mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan kehidupannya. Bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para orang sederhana. Misalnya para nelayan. Ya, nelayan pada waktu itu apalagi ya, tentu bukan nelayan yang memiliki perahu yang banyak, lalu memiliki pengolahan ikan dan sebagainya, seperti mantan menteri kelautan kita itu kan juga sebenarnya sebagai seorang nelayan dia. Artinya nelayan dia pengolah hasil laut itu maksud saya. Ya, bukan pencari ikan di laut, tapi mungkin juga punya usaha itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia saya golongkan juga sebagai nelayan. Orang yang hidupnya yang sederhana, bahkan yang cenderung kekurangan dan orang yang dianggap berdosa bahkan. Kemarin sudah kita bahas bersama. Dan yang keempat, mereka yang dipanggil oleh Yesus adalah rela meninggalkan segala-galanya. Ya, rela meninggalkan segala-galanya. Orang tuanya, perahunya, dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal penting dalam konteks kita melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Tolong ini dipahami, ya, tolong ini dipahami, diingat. Nanti siapa tahu dalam ulangan-ulangan biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan macam ini untuk pengetahuan. Ya. Nah, memperhatikan teks mengenai Yesus memanggil murid-muridnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa persyaratan untuk mengikuti Yesus. Misalnya, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Itu. Jadi syaratnya setiap orang yang mau mengikuti Yesus, siapapun, tidak hanya ke-12 orang itu tadi sebetulnya, tapi siapapun yang mau mengikuti Yesus harus siap, ya, menyangkal dirinya, memanggul salib. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Memanggul salib bukan berarti memanggul kayu yang dipalang, itu bukan itu maksudnya. Artinya penderitaan-penderitaan yang dialami karena mengikuti Yesus. Kalau Anda lihat di medsos itu ada banyak cercaan, ada banyak makian, ada banyak orang yang mencoba memprovokasi bahkan mengenai iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, dengan alasan macam-macam. Ya, dengan alasan macam-macam. Tapi biarlah mereka, itu sudah menjadi bagi kita sudah diperingatkan oleh Yesus, kalau mau mengikuti Yesus harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Nah, itu kita dicerca, kita dimaki, kita bahkan dianiaya mungkin ya, karena kita mengikuti Yesus, kita sudah diperingatkan oleh Yesus seperti ini. Nah, orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan. Tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Jadi harus mantap, tidak ada keterikatan mengenai hal-hal yang dimiliki. Ya. Tidak terlalu banyak pertimbangan. Tidak terikat dengan apa yang menjadi milik. Kalau para murid Yesus yang 12 itu dipanggil oleh Yesus, itu lalu melepaskan semua, meninggalkan jala, meninggalkan perahu, meninggalkan orang tua, dan sebagainya. Itu penggambarannya seperti itu. Ya, artinya ada lepas bebas. Lalu mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Tadi saya katakan. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama yang lain. Nah, ini biasanya yang seperti ini mengenai keluarga penting, tetapi juga jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama dan lain. Ini biasanya dihayati oleh mereka-mereka yang terpanggil menjadi biarawan atau biarawati. Ya, mereka seperti itu kadang-kadang direfleksikan, mereka merefleksikan semacam teks ini. Tapi apakah hanya untuk mereka yang menjadi biarawan biarawati? Saya kira juga tidak. Ya, ketika mau mengikuti Yesus, kita perlu tidak terikat pada keluarga semacam itu. Ya. Kemudian, kalau saya rangkumkan, syarat-syarat mengikuti Yesus itu ada apa? Satu, yang pertama mengambil sikap yang mantap. Yang kedua, tidak terlalu banyak pertimbangan. Gitu.
Dan yang ketiga, tidak terikat dengan harta yang menjadi miliknya. Yang keempat, harus berani melepaskan terikatan dengan keluarga. Kelima, harus menyangkal dirinya. Dan yang terakhir, berani memikul atau memanggul salibnya. Ini syarat-syarat untuk mengikuti Yesus Kristus. Nah, yang bisa kita pahami pada kesempatan ini. Para siswa, kita akan membahas bersama mengenai cara hidup murid-murid Yesus. Nah, siapa tahu murid Yesus itu? Atau orang-orang yang disebut murid Yesus itu yang seperti apa? Mungkin perlu kita pahami di sini. Murid Yesus itu bisa kita golongkan menjadi dua. Yang pertama, mereka yang dipanggil secara khusus oleh Yesus. Ya, mereka yang dipanggil secara khusus oleh Yesus. Dan yang kedua adalah orang yang dengan sukarela mengikuti Yesus. Artinya, orang-orang yang secara khusus mereka dipanggil oleh Yesus, tetapi karena melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, lalu orang-orang itu mengikuti Yesus. Nah, mengikuti Yesus di sini bisa kita pahami tidak selalu harus bersama-sama dengan Yesus kemana-mana, tetapi mengikuti atau meneladani ajaran-ajaran Yesus. Nah, ini yang dinamakan murid-murid Yesus. Nah, ada murid berarti ada guru. Logikanya begitu ya. Logikanya begitu. Berarti kalau mereka yang dipanggil secara khusus oleh Yesus atau orang yang sukarela mengikuti Yesus, mereka inilah melaksanakan apa yang diajarkan oleh gurunya. Maka mereka ini dinamakan murid Yesus. Tuh. Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus ini dinamakan orang Kristen. Jadi orang yang mengikuti Yesus itu dinamakan orang Kristen. Mungkin kalau di Indonesia itu lebih sering kita mendengar di dalam agama yang ada itu kan antara lain agama Kristen dan agama Katolik. Nah, sebenarnya Katolik juga dinamakan Kristen karena pengikut Kristus. Nah, masalahnya gereja Kristen seringkali lebih sering menyebut dirinya Kristen begitu. Padahal gereja Kristen itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, itu yang seringkali mendengar dari kita bahwa Katolik pun dinamakan Kristen. Kristen Katolik. Nah, Kristen yang seringkali kita dengar ini sebetulnya lebih tepat dikatakan Protestan begitu. Nah, itu. Nah, orang yang dipanggil secara khusus oleh Yesus itu siapa? Mereka yang dipanggil oleh Yesus secara khusus itu ada 12 orang. Yang pertama dinamakan Simon atau Petrus. Petrus juga disebut Simon. Yang kedua, Yakobus. Yakobus anak Zebedeus. Dinamakan juga Boanerges. Kemudian Andreas. Andreas ini masih saudara dengan Petrus. Ya, masih saudara. Saya tidak tahu ini kakaknya apa adiknya, tapi masih saudara. Nah, kemudian yang keempat Yohanes. Yohanes anak Zebedeus. Jadi Yakobus dan Yohanes ini saudara juga. Ya. Kemudian Filipus, Bartolomeus, kemudian Matius, dan Yakobus. Ingat, Yakobus ada dua. Yakobus yang saudaranya Yohanes, anak Zebedeus, dan Yakobus anaknya Alfeus. Kemudian Yudas, awalnya bernama Tadeus, maka dinamakan Yudas Tadeus. Kemudian yang ke-10 adalah Thomas dan Simon. Simon karena ada dua, maka dibedakan. Di sana ada Simon yang nama lain atau aliasnya adalah Simon Petrus, dan yang di sini Simon orang Selot. Dan yang berikutnya adalah Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini yang akhirnya mengkhianati Yesus. Maka setelah kematian Yesus,
supaya tetap genap 12 orang yang mengikuti Yesus ini, maka Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Loh Pak, murid Yesus kok cuma 12? Sebenarnya tidak hanya 12, karena ada orang-orang yang dengan sukarela mengikuti Yesus ini. Mungkin yang dipanggil secara khusus oleh Yesus juga tidak hanya 12. Atau mungkin Yesus memang juga hanya memanggil 12 orang ini secara khusus. Tapi mengapa 12? Para ahli kitab suci akan menafsirkan mungkin 12 ini merupakan wakil dari atau penggambaran dari 12 suku Israel. Tapi saya tidak akan membahas hal itu karena bukan bidang kita untuk kita bahas pada kesempatan ini. Nah, ini 12 orang yang secara khusus mengikuti Yesus. Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus baik secara khusus maupun sukarela ini, terus apa yang menjadi tugas mereka? Apa yang menjadi tugas mereka? Nah, tugas mereka yang pertama adalah mewartakan kerajaan Allah. Seluruh hidup Yesus merupakan pewartaan kerajaan Allah. Ingat apa yang dikatakan mengenai kerajaan Allah? Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan berbagai macam cara, menghadirkan supaya orang itu memahami tentang kerajaan Allah dengan berbagai macam cara, dengan perumpamaan, dengan mujizat, dengan pengajaran. Supaya apa? Supaya para murid Yesus terlibat seperti yang dilakukan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Supaya murid-murid Yesus itu bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Allah hadir, maka orang itu mengalami keselamatan, mengalami damai sejahtera, mengalami pengampunan, mengalami penerimaan, ya, sukacita karena Roh Kudus. Maka itu yang menjadi tugas para murid Yesus. Nah, selain mewartakan kerajaan Allah, para murid Yesus juga harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Nah, apakah Yesus bangkit? Kita yakini iya. Apa bukti kebangkitan? Lain kali kita akan bahas bersama dalam pembelajaran yang akan datang. Benarkah Yesus itu bangkit? Nah, ini keyakinan kita, Yesus iya sungguh bangkit. Maka yang Yesus itu benar-benar disalibkan. Ya, benar-benar meninggal. Jadi yang mati di kayu salib bukan orang lain yang dianggap diganti oleh Allah untuk menggantikan Yesus, bukan itu. Nah, ini tugasnya, tugas kita. Nah, begitu yang menjadi tugas kita, maka kita perlu mempelajari mengenai cara hidup murid-murid Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani dalam kehidupan kita, terutama dalam tugas kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Ini mengenai murid-murid Yesus. Nah, berikut kita akan pelajari bersama mengenai dasarnya dari teks kitab suci. Ya, bagaimana cara hidup murid-murid Yesus itu. Mengenai cara hidup murid-murid Yesus yang akan kita pelajari ada dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 47 dan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 47. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil kepunyaan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Berikutnya mengenai Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini dua teks yang kita pelajari terkait dengan cara hidup murid-murid Yesus. Mengenai murid Yesus, sekali lagi saya katakan, murid Yesus ada orang yang dipanggil secara khusus, mereka yang dinamakan 12 orang. Ya, 12 orang yang dipilih oleh Yesus. Dan yang kedua, orang-orang yang menerima perkataan atau orang-orang yang sukarela mengikuti Yesus. Maka tadi dikatakan, murid Yesus adalah orang-orang yang menerima perkataannya itu. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Nah ini, saudara. Jadi murid Yesus itu harus ditandai. Mengatakan diri sebagai murid Yesus secara khusus dalam gereja itu ditandai dengan baptisan. Dalam tradisi gereja Katolik, ketika mau dibaptis, itu harus mengikuti pelajaran cukup lama. 1 tahun paling tidak. Saya dulu 1 tahun aja nggak lulus. Karena saya baptis dewasa. Saya 1 tahun nggak lulus. Waktu SMP itu waktu itu. Kemudian saya mengulangi 1 tahun lagi. Nah ini tidak mudah menjadi murid Yesus. Mau masuk menjadi kelompok murid Yesus saja harus dengan hal itu. Bagi kalian yang dibaptis sejak bayi, maka ketika mau menerima komuni pertama, ya harus dibatasi usianya. Usia minimal 12 tahun atau 13 tahun. Baru boleh menerima komuni. Ya. Atau setidaknya kelas 4 SD lah. Itu sudah boleh. Nah, dianggap sudah bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, itu pun sebelum menerima komuni pertama harus dengan mengikuti pelajaran terlebih dahulu. Mengikuti menjadi katekumenat, menerima pelajaran sebelum menerima komuni pertama. Nah, ini murid Yesus. Nah, orang-orang yang percaya dan mengikuti ajaran Yesus pada awal kekristenan ini disebut jemaat Kristen perdana atau gereja perdana. Jadi para murid Yesus yang 12 dan orang-orang yang ada di sekitar mereka pada saat itu, mereka ini dinamakan jemaat Kristen perdana atau dinamakan gereja perdana. Nah, jadi ada perbedaan ya, di sana ada gereja. Kalau saya nanti menulis gereja dengan huruf kapital, G-nya huruf kapital, itu artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, orang-orang yang percaya, kelompok orang yang percaya pada Yesus itu dinamakan gereja.
Sedangkan kalau saya menulis pada tengah kalimat itu gereja dengan bukan huruf kapital G-nya, maka gereja yang semacam ini dinamakan gedung. Tempat orang-orang Kristiani berdoa itu namanya gereja. Nah, ini pemahaman kita. Jadi orang-orang para pengikut Yesus pada awal-awal kekristenan, pada awal-awal Yesus, nah, itu dinamakan gereja perdana atau jemaat Kristen perdana yang pertama. Bagaimana cara hidup jemaat Kristen perdana atau gereja perdana? Berdasarkan teks tersebut dapat kita artikan demikian. Yang pertama, mereka sehati dan sejiwa. Para murid Yesus ini hidup sehati dan sejiwa. Bagaimana bentuknya sehati sejiwa? Bahwa sesuatu dari kepunyaan mereka bukan diartikan sebagai miliknya sendiri. Jadi kepunyaan mereka, harta benda mereka, kelompok itu menganggapnya bahwa itu bukan miliknya sendiri, tetapi menjadi kepunyaan mereka bersama. Karena itu, orang yang memiliki tanah, ada orang yang memiliki tanah atau rumah, kemudian karena mengikuti Yesus lalu menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, di sana ada unsur keadilan, dibagi sesuai dengan keperluannya. Kalau tidak perlu ya jangan dibagi. Nah, di sana ada unsur keadilan. Jadi adil itu tidak berarti sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya. Nah, ini unsur sehati sejiwa. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Selain sehati sejiwa, para murid ini, para pengikut Yesus ini, yang 12 dan orang-orang lain yang mengikuti Yesus tadi, bersama dengan para rasul tadi, itu bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dalam kelompok itu bertekun. Tandanya apa? Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Loh, kok berkumpul untuk memecahkan roti, Pak? Untuk apa? Apalagi berdoa. Sebelum Yesus menderita sengsara wafat di kayu salib, Yesus mengadakan perjamuan malam menjelang Paskah. Nah, Yesus memecahkan roti, mengucap syukur kepada Allah, dan berpesan kepada para muridnya, lakukanlah ini untuk mengenangkan akan daku, mengenang akan Yesus. Jadi mereka berdoa untuk memecahkan roti itu dilakukan untuk mengenang Yesus. Nah, di dalam doa itu. Jadi mereka selalu berkumpul, para murid Yesus tadi berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Orang Kristen perdana belum punya gereja karena mereka meskipun mengikuti Yesus, mereka sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang berdoanya di bait Allah. Maka mereka berdoa pun berkumpul berdoa di bait Allah. Nah, tetapi mungkin cara mereka berdoa menjadi lebih bergeser. Mungkin saya tidak tahu persis pada saat itu. Anda yang mau mempelajari hal ini lebih mendalam, mungkin bisa belajar di Fakultas Teologi mungkin ya. Nah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Nah, selain di bait Allah, karena mungkin juga terjadi permasalahan dengan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus, tetapi mereka orang Yahudi yang berdoa di bait Allah, ini kok ada kelompok yang mengikuti Yesus dengan cara berdoa yang berbeda, mungkin begitu, lalu tidak suka, menjadi keresahan dan sebagainya mungkin, lalu orang-orang kelompok murid Yesus ini berdoa di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi tempat berdoanya dipindahkan ke rumah masing-masing secara bergilir. Nah, ini cara hidup jemaat Kristen perdana.
pola hidup jemaat Kristen perdana ini bisa kita maknai, bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka membangun kelompok, mereka membangun persekutuan. Kita hidup sebagai manusia, juga hidup di dalam kelompok, dalam persekutuan. Suka tidak suka kita hidup di dalam kelompok manusia. Di dalam persekutuan orang. Kalau kita mau hidup menjadi berkembang, itu harus tinggal dalam komunitas manusia. Ya, berkembang lebih baik sebagai manusia, kita harus tinggal dalam komunitas manusia. Persoalannya, kita memiliki keunikan masing-masing, kita memiliki cara berpikir yang berbeda, kita memiliki perasaan hati yang tidak sama, maka dalam kehidupan bersama kadang-kadang terjadi persoalan yang mengakibatkan kehidupan kelompok itu menjadi tidak baik, menjadi tidak harmonis. Nah, ini yang menjadi persoalan. Padahal kalau di sini para murid memang tidak digambarkan bahwa di situ ada konflik pada teks ini. Mereka sehati sejiwa. Nah, karena apa? Mereka menjual harta milik mereka. Nah, menjual harta milik bisa kita pahami dalam konteks yang lain. Misalnya kita melepaskan egoisme kita. Nah, sifat-sifat kita yang tidak baik, yang memungkinkan terjadinya konflik dalam kehidupan bersama, dalam kelompok, ini rela kita tinggalkan, kita sadari lalu kita tinggalkan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bertolak dari kehidupan jemaat Kristen perdana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang Kristen sekarang, orang-orang Katolik terutama, itu juga mereka berkumpul di rumah masing-masing secara bergiliran untuk mengadakan doa. Itu pada waktu zaman sebelum ada musibah COVID-19 ini. Ya. Karena demi keamanan, demi kesehatan bersama, maka kegiatan berdoa, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir ini dalam doa-doa secara bergilir di rumah-rumah orang beriman Katolik ini lalu ditiadakan untuk sementara. Nah, para siswa, dari cara hidup jemaat Kristen perdana tadi, pada kalimat terakhir tadi dikatakan bahwa mereka itu disukai banyak orang. Jemaat Kristen perdana itu disukai banyak orang. Mengapa mereka disukai banyak orang? Yang pertama, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Itu masalahnya. Mereka sederajat. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Meskipun ada pemimpin di sana, tetapi pemimpin dalam konteks ini adalah sebagai pelayan sebenarnya. Mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi kepedulian mereka. Mereka memiliki harta milik, lalu sebagian di antara mereka ada yang menjual untuk kepentingan bersama. Dan yang berikutnya, tidak ada pembedaan antara kaya dengan yang miskin. Tidak ada pembedaan. Ini yang menyebabkan mereka disukai oleh banyak orang. Karena apa? Di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kelompok jemaat Yahudi, di lingkungan masyarakat mereka seringkali merasa dibedakan. Apalagi mereka yang dianggap berdosa itu harus disingkirkan. Dosanya itu besar atau kecil itu kelihatan dari penderitaan yang mereka alami. Itu anggapannya kalau orang yang menderita sakit berat, itu dianggap dosanya banyak. Maka orang semacam itu harus disingkirkan, nggak boleh bergaul dengan orang-orang pada umumnya dalam kelompok-kelompok. Ini ada pembedaan macam ini. Nah, lalu di antara para pemimpin mereka sebagai pemimpin agama mungkin ya dihormati, disanjung-sanjung dan sebagainya. Lalu ada orang yang tidak dianggap sebagai kelompok mereka. Nah, sedangkan di dalam kelompok ini tidak berlaku. Tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan antara kaya dan miskin. Ini yang menyebabkan
para murid Yesus itu disukai oleh banyak orang. Para siswa, murid yang dimaksud dengan murid-murid Yesus itu tidak hanya gereja perdana, tetapi sampai saat ini pun mereka yang mengikuti Yesus itu juga bisa disebut sebagai murid-murid Yesus. Mereka yang mengimani Yesus, yang percaya kepada Yesus, itu dinamakan murid-murid Yesus. Tetapi yang secara definitif siapa yang mereka mengikuti Yesus, murid-murid Yesus, adalah mereka yang dibaptis. Nah, maka baik kalau kita melihat bagaimana jemaat gereja perdana, cara hidup mereka, cara hidup jemaat Kristen perdana itu menjadi cerminan, menjadi pola hidup yang ideal, yang dilakukan, yang seharusnya juga terjadi pada masa kini. Tentunya sesuai dengan konteks zamannya. Konteks zaman sekarang. Tetapi pola hidup semacam itu masih dianggap sebagai pola hidup yang ideal di dalam membangun persekutuan, membangun kelompok. Kelompok apa? Ya gereja itu sebagai kelompok. Itu. Nah, jemaat Kristen perdana atau gereja perdana itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Siapa yang dinamakan rasul di sini? Yang dinamakan rasul adalah 12 orang murid Yesus tadi, yang meneruskan pengajaran Yesus. Pada mula-mula setelah Yesus wafat, merekalah yang meneruskan ajaran-ajaran Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu. Nah itulah, maka 12 orang tadi dinamakan rasul. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran para gereja perdana, baik para rasul sendiri maupun para pengikutnya tadi yang secara sukarela mengikuti Yesus tadi, ajaran Yesus tadi, bertekun dalam persekutuan, dalam gereja mereka. Nah, dalam gereja saat ini pun, gereja Katolik juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Orang Katolik yang dibaptis secara Katolik, paling tidak itu yang saya pahami, mereka mempunyai tugas untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu konsekuensi dari baptisan. Setiap orang yang dibaptis memiliki tugas perutusan mewartakan kerajaan Allah. Nah, maka mewartakan kerajaan Allah adalah yang diajarkan oleh para rasul. Maka gereja saat ini pun bertekun untuk melaksanakan tugas perutusan mewartakan kerajaan Allah. Maka ini yang perlu kita sadari juga dalam kehidupan kita. Kalau Anda dibaptis secara Katolik, apakah Anda dalam kehidupan sehari-hari juga mewartakan kerajaan Allah? Yang berikut, mereka sehati sejiwa. Ya, sehati sejiwa. Nah, konteks dalam gereja sekarang sehati sejiwa adalah satu hati di dalam Yesus Kristus dalam mewartakan kerajaan Allah. Tentu kalau mau dikatakan bahwa mereka sehati sejiwa yang dilakukan gereja perdana itu lalu dengan menjual harta milik mereka, kemudian membagi-bagikannya kepada untuk kebutuhan mereka bersama, itu tidak terjadi seperti itu dalam konteks sekarang. Tetapi hal itu juga bisa terjadi ketika gereja dalam konteks ini adalah mereka yang secara khusus masuk di dalam kelompok biarawan biarawati. Mereka melaksanakan itu. Sehati sejiwanya mereka juga meninggalkan harta milik mereka sendiri. Bahkan mereka para biarawan biarawati dalam gereja Katolik itu mengikrarkan janji namanya untuk hidup sederhana. Melepaskan dari kelekatan-kelekatan harta dunia. Itu. Kemudian yang berikut, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, tentu ini tidak terjadi di dalam gereja Katolik, gereja kita sekarang pada saat ini untuk berkumpul segala sesuatu adalah milik bersama. Tidak seperti itu. Tadi hanya bisa terjadi dalam kehidupan gereja para biarawan biarawati, mereka menghayati itu. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Harta benda yang ada di dalam yang mereka miliki untuk kepentingan karya mereka, tidak menjadi milik pribadi. Itu. Nah,
Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam gereja sekarang juga masih berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, dalam gereja Katolik dinamakan juga dengan Ekaristi dan juga berkumpul untuk doa-doa yang lain, tidak hanya untuk hal berkaitan dengan Ekaristi, tapi juga untuk kepentingan-kepentingan sakramen yang lain. Mereka berkumpul. Meskipun pada zaman pandemi semacam ini banyak yang kegiatan-kegiatan ini berkurang. Ya. Bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ini dalam gereja perdana. Di dalam gereja saat ini juga bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ini dimaknai dengan misalnya juga dengan tadi kegiatan-kegiatan liturgi berdoa. Tetapi juga bisa juga dalam hal devosi, bisa juga di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya adanya katekumenat, persiapan baptis, persiapan krisma, dan sebagainya. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang mendukung kegiatan kerohanian bagi umat Katolik. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, itu di dalam gereja perdana. Di dalam gereja sekarang, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini misalnya dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Bisa juga misa, ibadat, pendalaman kitab suci, pendalaman APP, Advent, Rosario, dan sebagainya bergilir di rumah masing-masing. Nah, dilaksanakan. Cuman tadi saya katakan pada masa pandemi semacam ini, lalu kegiatan macam ini banyak berkurang. Karena demi kesehatan bersama. Para siswa, dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin bisa kita ambil kesimpulan atau rangkumannya pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Artinya untuk berkembang menjadi pribadi yang baik, manusia harus tinggal dalam komunitas manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri, maka hidup dalam kebersamaan dengan orang lain atau dalam persekutuan di dalam kelompok merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Ya, kita yakin bahwa kita tidak akan bisa hidup sebesar sekarang ini kalau kita tidak tinggal, kalau kita tidak membutuhkan orang lain. Nggak bisa. Begitu kita ada, peristiwa konsepsi saja sudah membutuhkan minimal 2 orang. Ya, paling tidak 2 orang terjadi, laki-laki dan perempuan. Terjadi konsepsi lalu membentuk diri kita, tubuh kita. Itu nggak bisa kita begitu tiba-tiba lahir dari batu, kan nggak mungkin. Ya. Nah ini sudah mengindikasikan bahwa kita bisa hidup secara baik kalau kita tinggal dalam komunitas manusia, dalam kelompok orang. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Masih bisa kita refleksi lebih panjang lagi, di mana kebutuhan-kebutuhan kita pada orang lain, ketergantungan kita pada orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita refleksikan. Dalam persekutuan, setiap orang dapat saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mengembangkan kepribadiannya. Jadi di dalam persekutuan itu kita dapat saling membantu. Kita sudah mempelajari di kelas 7 kemarin bahwa di dalam diri kita ada kelebihan dan keterbatasan. Nah, kelebihan yang kita miliki bisa kita sumbangkan untuk membantu keterbatasan orang lain sehingga kita bisa sama-sama saling melengkapi. Nah, karena apa? Karena di dalam diri kita juga ada keterbatasan yang hanya bisa dipenuhi dari keterbatasan itu kalau kita dibantu oleh orang lain. Nah, hidup persekutuan akan bertahan dan berkembang dengan baik kalau setiap anggotanya saling menghargai. Hidup kebersamaan kita dengan orang lain hanya akan berlangsung dengan baik kalau kita saling menghargai. Begitu satu di antaranya tidak menghargai, maka kebersamaan kita dengan orang lain menjadi tidak harmonis. Kita peduli satu sama lain, itu yang kita butuhkan. Dan diperlukan sikap berkorban.
melepaskan harta milik. Apa harta milik yang kita miliki? Harta milik yang saya maksud di sini bukan benda, tetapi lebih pada aspek kepribadian kita, sifat-sifat kita yang mengganggu terjadinya kehidupan bersama yang baik. Suka membicarakan keburukan teman, ya, atau bahasanya anak-anak itu gibah atau apa, saya tidak tahu persis, ya. Lebih suka membicarakan keburukan orang lain, lebih suka mencaci daripada memuji. Itu sifat atau sikap yang tidak diperlukan dalam kehidupan bersama. Nah, kalau saya membaca atau saya melihat di media sosial, itu seringkali orang lebih mudah untuk mencaci daripada memuji. Nah, maka sikap semacam ini tidak dibutuhkan dalam kehidupan bersama kalau kehidupan bersama ingin menjadi lebih baik. Di media sosial itu juga diberi tanda, itu ada jempol ke atas dan jempol ke bawah. Ada kecenderungan beberapa orang yang lebih mudah untuk mengklik jempol ke bawah daripada jempol ke atas. Padahal jempol ke bawah itu dia dikonotasikan sebagai hal yang buruk. Apa yang ditampilkan di media sosial itu atau di media itu, di video dan sebagainya itu dianggapnya buruk. Buruknya di mana? Padahal orang yang mengklik jempol ke bawah belum tentu dia terganggu. Nah, belum tentu dia terganggu. Nah, bagaimana kita dalam kondisi semacam ini? Bagi orang Kristiani yang dibaptis memiliki tugas perutusan, mewartakan kerajaan Allah, apakah dengan cara macam ini kita mewartakan kerajaan Allah? Ini yang perlu menjadi refleksi kita. Maka kita berani melepaskan harta milik, kita berani melepaskan milik kita itu, sikap-sikap macam itu, artinya apa? Kita membiasakan diri dari kecenderungan ngeklik jempol ke bawah itu. Kalau tidak suka, biarkan saja. Toh juga Anda tidak rugi. Misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu cara untuk kita merefleksikan diri kita. Kalau kita bisa membebaskan diri semacam itu, berarti kita bisa melepaskan harta milik kita. Kalau kita bisa terbebas dari kecenderungan untuk mencaci, mengejek, ya, misuh, bisa membebaskan diri dari hal-hal macam itu. Nah, disinilah kita bisa melepaskan harta milik, sehingga kita bisa saling mengasihi, kita berkorban dalam hal ini. Tidak mudah, Mas Mbak. Ya, pada 2 atau 3 tahun yang lalu, dalam peristiwa aksi puasa pembangunan menjelang Paskah, saya memutuskan untuk meminimalisir memberikan komentar di dalam media sosial saya. Meminimalisir kecenderungan saya untuk membagikan apa yang dibagikan orang lain kepada saya di media sosial. Entah itu renungan, entah itu gambar, entah apa saja. Karena apa? Kadang-kadang saya merasa penting untuk kubagikan pada orang lain, padahal saya sendiri tidak membacanya. Tidak menemukan makna pentingnya di situ. Yang penting saya bagikan. Nah, saya membebaskan diri dari sikap semacam itu, supaya hidup saya makin bermakna. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kita, kelompok kita, pertemanan kita dengan sesama di sekitar kita menjadi lebih baik. Disitulah kita mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam kitab suci, gambaran hidup persekutuan orang-orang beriman dapat kita refleksikan dari jemaat Kristen perdana.
sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dalam kehidupan persekutuan mereka tampak beberapa hal berikut. Yang pertama, Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus, dalam persaudaraan sejati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang berkekurangan. Yang kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Yang ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan mampu memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Dan yang keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Dan yang terakhir, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersuka cita dan tulus hati sambil memuji Allah. Ini adalah cara hidup jemaat Kristen perdana. Bagaimana cara hidup jemaat Kristen perdana? Itu dilakukan paling tidak ada kelima hal ini. Cara hidup jemaat Kristen perdana ini, ya, atau cara hidup seperti yang tampak pada kehidupan gereja perdana tersebut dapat menjadi contoh atau model bagi persekutuan-persekutuan atau komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok atau pertemanan kita dengan orang lain pada masa sekarang. Sehingga persekutuan atau kelompok atau pertemanan kita dapat berkembang, dapat berguna bagi orang lain, bagi sesama yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita, bagaimana membangun pertemanan, membangun kelompok, membangun persahabatan, supaya persahabatan kita dalam kelompok, dalam komunitas, dalam persekutuan, atau dalam pertemanan itu menjadi berdaya guna, ya, menjadi bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kelompok maupun bermanfaat bagi diri kita juga. Para siswa, kita sampai pada penghujung pembelajaran kita pada kesempatan ini. Maka sebagai akhir pembelajaran kita perlu merefleksikan apa yang selama ini kita alami, apa yang selama ini terjadi pada diri kita. Untuk berkembang menjadi pribadi utuh, manusia harus hidup dalam komunitas manusia. Komunitas atau kelompok yang baik adalah yang mampu memahami dan menerima setiap anggota kelompok. Sehingga kelompok menjadi berdaya guna, berguna bagi kelompok sendiri, tapi juga berguna bagi anggota kelompoknya. Setiap anggota komunitas atau kelompok rela berkorban dengan melepaskan harta milik adalah cara terbaik untuk membangun pertemanan atau kelompok supaya menjadi lebih baik. Nah, yang perlu Anda refleksikan, tolong Anda refleksikan dalam kesempatan ini, dan nanti Anda tulis, boleh ditulis dengan ditik atau ditulis tangan, silahkan. Tolong disimpan ya tugas Anda ini, sehingga kalau suatu saat ternyata ada sesuatu perlu kita komunikasikan bersama, kamu masih memiliki buktinya. Ya. Bertolak dari pengalaman hidup gereja perdana, yang perlu Anda refleksikan, pernahkah Anda mengalami permasalahan dengan teman Anda? Baik itu di dalam kelompok maupun teman secara personal. Permasalahan tentu menjadikan Anda menjadi tidak nyaman, atau temanmu menjadi tidak nyaman, atau kelompokmu menjadi tidak nyaman. Pernahkah Anda? Coba Anda renungkan. Lalu Anda tuliskan dalam peristiwa apa itu terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Apa penyebabnya? Di dalam refleksi ini tidak
tidak harus yang dilihat kesalahan pada orang lain, tetapi mungkin lebih pada diri sendiri yang kita lihat. Di mana letak kesalahan pada diri kita, pada Anda? Kalau bukan kesalahan ya mungkin kekeliruan begitulah, atau kekurangan sehingga menjadikan kelompok Anda atau diri Anda, pertemanan Anda menjadi tidak harmonis. Yang kedua, untuk membangun relasi hubungan yang baik antar kelompok, antar teman, itu tadi saya katakan orang perlu menjual atau melepaskan harta milik. Nah, harta milik apa saja yang Anda miliki, yang perlu Anda lepaskan dari dalam diri Anda agar persekutuan atau pertemanan Anda menjadi lebih baik. Tadi saya contohkan, supaya pertemanan saya dengan orang lain dengan baik, maka lebih baik saya mengurangi keinginan saya untuk membagikan postingan orang lain ke media sosial saya. Misalnya seperti itu. Atau juga sifat-sifat yang ada di dalam diri Anda loh, bukan orang lain ya. Jadi ini yang real ada di dalam diri Anda, bukan yang ideal yang seharusnya, tetapi yang real yang Anda miliki. Harta milik apa yang perlu Anda lepaskan agar pertemanan Anda, persahabatan Anda, atau juga kelompok Anda menjadi lebih baik. Ya, tolong kedua hal ini Anda tulis, Anda refleksikan, Anda tulis, lalu dikirim pada kami. Para siswa, minggu depan ya, kita akan melanjutkan mengenai materi berikutnya. Masih dalam konteks panggilan murid-murid Yesus. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk perhatiannya, keseriusan Anda tolong ya menjadi lebih baik, terutama juga dalam tugas-tugas. Ada banyak yang masih harus menyelesaikan tugas-tugas untuk mendapat nilai. Ya, tolong diperhatikan. Tapi untuk perhatian Anda pada kesempatan ini diucapkan terima kasih. Ya, saya kadang-kadang bertanya dalam pembelajaran kita yang lalu. Ketika saya cek di link YouTube itu masih 2 atau 3 hari berlalu pembelajaran kita, belum genap sejumlah siswa yang saya ajar 2 kelas. Masih sekitar 27-30 yang sudah melihatnya. Melihatnya pun saya juga tidak tahu apakah sampai akhir memahami pelajaran ini. Semoga itu yang saya selalu berpikir, bahwa mereka yang membuka, yang mempelajari itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya selalu berpikir seperti itu. Demikian pembelajaran kita. Selamat melanjutkan tugas-tugas berikutnya.